Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di vlog Eric Karto. Dan kali ini kita akan membahas salah satu mobil LMPV keluaran dari Nissan, yaitu Grand Livina. Mobil paling nyaman di kelasnya dan harganya masih terjangkau. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share terus. Check it out. Nah, mobil ada di samping saya ini adalah salah satu unit punya kami yang kemarin kami dapat juga. Nanti link berburu mobilnya nanti kita akan cantumkan di atas. Dan ini adalah Grand Livina tahun 2008 dengan tipe Ultimate 1.8 transmisi manual. Nah, kalau bicara masalah LMPV, ini adalah salah satu LMPV paling nyaman di kelasnya dibanding rivalnya. Seperti R3 atau Mobilio, ini suspensinya lebih nyaman. Dan kalau kita bicara sejarah sedikit mengenai Livina, itu pertama kali keluar pada tahun 2007 dengan varian tipe paling standar SV15, terus ada XV dan ini ada Ultimate. Jadi XV dan Ultimate ada yang cc 1800. Dan ini adalah yang 1800 cc transmisi manual. Dan mulai ada peremajaan lagi di tahun 2010 ada varian yang tipe HWS. Dia sedikit berbeda juga di bagian grillnya. Terus mulai tahun 2012 wajahnya mulai sedikit di faceliftkan lagi, grillnya lebih besar dan bempernya lebih turun. Nah, kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Nah, kalau ini ciri-cirinya paling kelihatan dari tipe yang SV atau XV adalah perbedaannya di bagian grill depan. Nah, kita bahas sekarang. Di bagian grill depan untuk tipe Ultimate ini di bagian atas ujung kap mesin ada garis chrome seperti ini, di bawah sini juga ada garis chrome. Ini ada garis-garis chrome yang sedikit lebih rame dan kelihatan lebih mewah juga. Sini logo khas banget Nissan, besar banget. Terus di bagian kap mesin ini semuanya tipe sama. Dan kap mesinnya yang saya suka, ini konturnya nggak terlalu polos-polos banget. Jadi ada siluet tajam di bagian tengah sini, dua seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Jadi nggak kelihatan boring lihatnya. Untuk bagian headlampnya, nah kita bahas headlampnya. Ini semuanya modelnya seperti ini, multi reflektor, masih pakai halogen biasa. Dan ini kemarin kami dapat pertama, ini bagian headlampnya agak sedikit menguning. Ini sudah kita detailing dan di bagian bodinya pun sudah kita detailing semua. Terus kita bahas mengenai bempernya. Nah ini dari bempernya untuk tipe Ultimate, di sini bagian ujung-ujung bemper ada garis chrome seperti ini dan fog lampnya emang terpisah seperti ini. Jadi kalau untuk tipe SV atau XV, kalau kalian perhatiin agak sedikit berbeda di bagian bawah sini, kayak aja nyambung tekukannya seperti ini nyambung ke bagian fog lamp. Kalau ini kayak bulat sendiri, terus ini ada chrome yang garis-garis seperti ini. Terus kalau bagian sini ini standar, hanya tambahan aja lampu halogen seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping. Yuk. Nah, sekarang kita lihat penampakan dari samping Grand Livina ini. Emang sekilas kelihatan kayak ini pendek dan kelihatan panjang dimensinya. Nah, kalau bicara masalah dimensinya, ini panjangnya kalau lebih 4,485 mm dengan tinggi 1,65 dan lebarnya 1,7 meter. Ini cukupan aja lah untuk kelas LMPV seperti ini dan bentuknya kelihatan seperti semi-semi station wagon gitu. Jadi emang kelihatan ini lebih melandai ke bawah sama kayak seperti Mobilio. Tapi kalau R3 dia sedikit lebih menungging ke atas. Lah kalau masalah untuk tipenya, perbedaan antara tipe SV, XV dan Ultimate. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama untuk tipe Ultimate ini sudah ada cover yang dibalut dengan sen di bagian spion. Tapi kalau tipe SV dia masih berwarna dop. Kalau XV dia berwarna body. Ini sama-sama menggunakan sen fender. Terus di bagian samping sini emang belum ada set body molding. Tapi untuk tipe Ultimate dia set body moldingnya ada di bawah pintu seperti ini. Nulis warna chrome sampai ke bagian belakang. Jadi di bagian ujung banget seperti ini. Nah, dan bagian handle-nya ini juga sudah berwarna chrome untuk tipe Ultimate. Tapi kalau tipe SV dia masih berwarna hitam dop. Kalau tipe XV senada dengan warna body dan belum ada set body moldingnya. Jadi masih polos seperti ini aja. Lah kalau kita bicara masalah ground clearance-nya, nah ini mobil ini ground clearance-nya kurang lebih 185 mm. Artinya juga aman di semua medan, nggak terlalu pendek-pendek banget. Terus bicara kaki-kakinya, ini sudah menggunakan ring 15 alloy-nya dengan profil ban 185/65. Bagian depan cakram, bagian belakang masih drum atau tromol. Tapi kalau tipe yang HWS-nya 2010 dia sudah berbeda warnanya, agak sedikit two-tone gitu. Tapi kalau ini semuanya warnanya sama silver seperti ini semua. Nah, kapasitas tangkinya kapasitasnya kurang lebih 52 liter. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang. Yuk. Nah, kalau kita lihat dari belakang, emang
desain dari Livina ini dilihat dari sisi manapun, belakang, samping, dari depan, kelihatan timeless. Artinya nggak ketinggalan zaman walaupun sudah ada generasi berikutnya. Jadi di jalan kalau kita lihat masih enak aja dilihatnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai detailnya untuk tipe Ultimate. Nah, di sini 18 Ultimate 6 speed karena ini transmisi manual. Kalau yang XV 15, di sini Grand Livina, di sini logo Nissan. Terus di bagian atas kita sudah menambahkan rear spoiler, sebelumnya masih polos. Sini ada Heckman stopnya, terus di bagian dalam sini juga ada Heckman stopnya juga. Terus untuk tipe XV dan Ultimate sudah menggunakan rear defogger, tapi kalau tipe SV dia masih polos, belum ada rear defogger. Tapi semuanya sudah menggunakan rear spoiler dan ada keturutannya di sini. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini stop lampnya, semuanya modelnya seperti ini, masih pakai halogen biasa, merah, putih, merah, ini hanya garis-garis merahnya hanya variasi aja. Terus untuk masalah handle-nya, nah untuk Livina emang handle-nya diliatin banget atau nggak ada ngumpet-ngumpetnya, jadi emang kelihatan gede banget handle di sini. Ini untuk pembukanya, tapi kalau seperti rivalnya R3 atau Mobilio udah agak diumpetin di bagian trunk lid-nya. Nah, sekarang kita bahas di bagian bumpernya. Nah, di sini untuk bumpernya untuk tipe Ultimate sama kayak bagian depan. Jadi di sini ada garis chrome di bagian sudut kiri dan kanan, tapi kalau untuk tipe SV atau XV dia masih polos. Ini sudah dilengkapi dengan titik sensor parkir bawaan dari mobil ini. Nah, sekarang kita buka ruang bagasinya. Ini bukanya gampang banget seperti ini. Dah. Nah, kalau kita lihat ruang bagasinya, nah ini ruang bagasinya emang nggak lega-lega banget. Jadi hanya mungkin menampung galon bisa 2 atau 3. Mungkin koper kecil kali ya bisa 2. Jadi nggak menyukai bagasi yang besar. Kalau mungkin rivalnya masih lumayan sedikit besar kayak seperti Mobilio itu agak sedikit besar. Dan kita bisa menambahkan atau bisa menyimpan tools di bagian sini yang cukup lega, dan di bawah ini ada spare tire-nya juga yang full size sama seperti yang dipasang. Oke, nah sekarang untuk menambah space-nya kita bisa melipat bangku ini, satu tarikan tuas langsung jadi rata lantai. Jadi kita bisa menampung bagasi yang cukup luas dengan perebahkan seperti ini, dan baris keduanya pun kita bisa rebahkan sama seperti kayak yang depan, hampir rata lantai. Jadi bisa ngangkut badan cukup panjang untuk masuk ke mobil yang sependek ini. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Yuk. Nah, saya sekarang duduk di row kedua dari Livina ini. Yang pertama saya rasain, ini legroomnya cukup lega. Ini duduk paling mundur, slide-nya lega, dan kaki kita bisa masuk di bagian bawah sini. Terus bagian headroomnya ini juga cukup lega, dan di bagian atas semuanya ada pegangan tangan, penerangan di bagian tengah. Terus kita bicara masalah door trimnya. Di sini door trimnya emang nuansanya beige, terus ada kantong kecil sini, nggak ada cup holder, ada speaker di bagian pintu, dan sini bahannya juga kulit sama kayak joknya, panel wood. Terus di bagian joknya ini karena ini tipe Ultimate, dia berbahan kulit dan berwarna beige. Tapi kalau yang tahun 2010 ke atas yang HWS atau Ultimate dia sudah berwarna hitam. Nah, kalau tipe SV atau XV dia berbahan fabric atau blue drew. Terus ya itu ciri khasnya juga gampang kotor. Kalau ini kondisinya agak sedengan aja karena ini faktor usia, jadi agak mulai sedikit pecah-pecah seperti ini. Dan di sini, nah kita bisa jadikan armrest dan ada 2 cup holder. Dan ada 1 cup holder lagi yang ada di bagian sini. Nah, ini ada blower di sini. Ini bukan AC yang dingin tapi hanya menyalurkan blower aja, membantu ya semburan angin lah ke bagian baris kedua. Ini untuk cup holdernya untuk mendinginkan juga. Oke, terus di bagian jok ini ada kantong-kantong untuk penyimpanan, cukup lumayan. Kalau kita paling maju, wah, kalau ini mentok. Jadi emang sedangkan segini oke, bagian belakang pasti juga cukup oke. Ini paling mentok seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba duduk di row ketiga dari Livina ini. Nah, ini kita bisa tarik sekali dan langsung geser ke depan. Nah, ini praktis banget. Sekarang kita duduk masuk. Oke, kita tegakkan lagi. Nah, ada yang ini. Nah, coba teman-teman bisa lihat kalau saya duduk baris ketiga dengan posisi kursi yang paling maju, ini emang lega banget. Dan kalau kita mundurin, nah coba ya. Nah, kalau kita mundurkan seperti ini sempit. Jadi ini cuma mempet banget ini lututnya, dan posisinya agak sedikit jongkok. Posisinya karena ini rendah, kaki kita nggak bisa masuk ke bagian bawah. Jadi mungkin untuk perjalanan jauh ini agak lumayan pegel. Jadi ya kalau kota-kota aja udah oke lah. Kalau luar kota yang perjalanan jauh ini pasti cocoknya buat anak-anak. Ini untuk dewasa bisa 2 orang, dan ini bahannya juga kulit masih bagus semua kalau bagian belakang.
Dan di bagian belakang kanan kiri ini ada satu cup holder ada kantong kecilnya juga seperti ini. Dan sayangnya di bagian belakang belum ada safety belt di tahun ini. Tapi kalau tahun yang berikutnya lagi 2010 ke atas sepertinya kayaknya udah ada safety belt. Tapi kalau ini masih polos walaupun ada indukan untuk safety belt. Tapi sayang banget ya. Ini ada pegangan seperti ini, terus ini ada penerangan, dan bagian sini covernya tuh di sini tuh halus gitu, kelihatan rapi gitu pokoknya. Nah sekarang kita lihat di baris pertama ya. Nah sekarang saya duduk di baris pertama di ruang pengemudi. Nah sekarang kita bahas mengenai tipenya dulu. Untuk tipe Ultimate di sini sudah setirnya dibalut dengan panel wood, dan di bagian kanan kiri frame tab ini juga ada panel wood. Di bagian door trim ada panel woodnya juga. Tapi kalau tipe XV atau SV dia masih polos. Nah sekarang detailnya dari setir sini sudah dengan single airbag, dan pengaturannya di sini ada tilt steering. Sayangnya belum ada teleskopik, jadi lumayan lah, cukup oke seperti ini. Terus di bagian pengemudinya, joknya ini bahannya cukup lumayan empuk dengan material bahan kulit seperti ini untuk tipe yang Ultimate. Dan ini pengaturannya standar, hanya slap dan ada recline aja, belum ada adjuster atau peninggi dari joknya. Tapi lumayan lah, pandangannya cukup enak. Terus untuk di bagian door trimnya, nah di sini sudah dilengkapi dengan 4 power window, ada door locknya juga, ada sisi auto down atau up di bagian power window driver. Terus di sini materialnya bahan kulit sama kayak di bagian joknya. Kalau tipe XV atau SV dia berbahan fabric juga sama dengan joknya. Jadi cukup lumayan nice walaupun ini materialnya keras-keras semua. Di sini dilengkapi dengan door pocket, terus ada speakernya juga. Terus di sini speakernya juga ada di bagian sini, ada tweeternya sampai di baris kedua juga. Kalau nggak salah kalau untuk tipe XV atau SV dia belum ada tweeter seperti ini. Dan di bagian kanan sini ada electric mirror. Oke, ada tempat sikringnya juga. Sini untuk tuas pembuka kap mesin ada di bagian bawah sini, dan tuas pembuka tangki bensin di bagian sini. Oke, terus masalah materialnya dari dashboardnya, ini memang materialnya plastik juga, belum ada soft-touch-nya. Oke, tapi kelihatan simple banget, emang nggak kelihatan ribet, kelihatan simple. Terus bagian sini ada kantong atau laci yang cukup dalam banget untuk sekelas Vivina seperti ini. Terus ini bagian double D-nya sudah diganti model layar. Ini kisi-kisi AC di bagian tengah kotak, dan ini ada pemanjang seperti ini yang untuk menyuburkan di bagian belakang. Dan ini ciri khasnya Nissan, model putar-putar seperti ini untuk kisi-kisi AC kanan kiri. Ini untuk panel AC-nya ini cukup lumayan komplit. Jadi ada airflow-nya juga, ada arah semburan, ada speed, dan ada cool-nya juga di sini. Dan ini ada tombol defogger belakang, ada colokan 12 volt untuk pengacasan. Dan ini untuk tipe Ultimate, tempat cup holder di bagian sini ada penutupnya juga seperti ini. Tapi kalau SV atau XV dia masih terbuka semua. Ini transmisi manual 6 speed, modelnya handremnya biasa seperti ini. Terus bagian headroomnya, nah ini headroomnya cukup lumayan lega juga. Nah ini sejengkal untuk tinggi saya 170, cukup lumayan enak. Terus sun visornya sini polos, bagian sini sudah dengan pilihan cermin, ada penutupnya tipe Ultimate. Terus spion tengah ini sudah ada dynamic view-nya, lumayan oke juga. Oke, nah sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Yang pertama, detail bagian kap mesinnya. Sini sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan peredam. Terus di bagian apron atau tulang depan, di sini aman, artinya nggak ada bekas laka atau nggak ada bekas insiden, dan sewarna dengan bodi juga. Nah, kalau bicara masalah kapasitas mesin, ini adalah menggunakan kode mesin HR18DE, artinya 1800 cc, menghasilkan tenaga 128 PS dan torsinya 174 Nm. Penggerak roda depan 6 speed percepatan yang manualnya, tapi kalau yang maticnya 4 speed percepatan konvensional. Dan ini juga ada yang versi 1500 cc, kurang lebih tenaganya ya sekitaran 148 Nm lah. Ini semuanya 5 speed percepatan, tapi kalau yang maticnya sama-sama menggunakan percepatan 4 speed konvensional. Lah kalau masalah bicara spare partnya, emang mobil ini tercenderung agak sedikit mahal karena brand Nissan rata-rata partnya original, tapi sesuai dengan kenyamanan dari mobil ini. Dan mungkin kita sering dengar kalau Livina itu seringnya mesinnya ngelitik. Yang kalau kami rasain yang 1200 itu enggak, seringnya yang 1500 cc. Tapi kalau pakai Pertamax biasanya pasti aman. Nah, sekarang bagaimana saya berkendara dan tenaganya seperti apa? Langsung kita test drive aja. Yuk. Nah, sekarang kita coba rasa berkemudi dari Grand Livina ini. Nah, yang pertama saya rasain adalah visibilitasnya. Sudut pandang kita, pandangnya enak, di bagian kedepannya luas, kanan kirinya juga cukup enak karena pilar A nya juga kecil, jadi memandangnya kita cukup enak atau nggak terganggu sama sekali. Oke, nah bicara masalah kekedapan kabinnya, emang Livina ini nggak kedap-kedap banget,
Jadi artinya sedengan aja. Suara motor atau knalpot yang agak berisik pun ini masih terlalu masuk ke dalam. Terus gerengan mesinnya atau getaran mesinnya itu masih masuk ke dalam kabin. Jadi peredamnya ya cukupan aja lah. Tapi kalau bicara masalah suspensinya, ini dibanding rivalnya seperti R3 atau Mobilio, ini menurut kami paling nyaman di kelasnya. Tipe LMPV yang paling lembut suspensinya. Menurut saya untuk Livina ini cukup oke. Terus untuk bicara masalah traffic noise-nya ini masih sedikit masuk. Untuk masalah konsumsi BBM-nya, nah ini untuk Livina yang 1.8 emang sedikit agak boros dibanding 1.500 cc. Ini kalau dalam kota kurang lebih 10 banding 11 atau 12 km per liter kali ya. Mungkin kalian nanti bisa komentar di bawah. Kalau untuk luar kota bisa tembus 12 sampai 14 km per liter. Beda sama yang 1.500 cc, terkenal lebih irit sama kayak pesaingnya juga. 1.500 cc bisa tembus kurang lebih luar kota 1 banding 15 atau 16 km per liter. Tapi kalau ini emang sedikit lebih boros, tapi lebih bertenaga dibanding yang 1.500 cc. Jadi untuk ditanjakan, untuk di medan yang trek jauh, ini top speednya cukup bertenaga banget. Ya sesuai lah ya, dengan 1.500 cc tenaganya juga pasti lebih besar dengan torsi 178 Nm. Nah, sekian untuk review mobil Grand Livina kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah bagaimana pengalaman kalian atau merawat mobil ini. Kalian bisa komentar di bawah. Dan sekarang Erik Karto pamit, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.